Di negeri yang luas dan beragam suara, tak semua hal perlu dilihat sebagai ancaman semata. Ketika bendera fiksi dikibarkan, bukan berarti nasionalisme sedang ditanggalkan. Karena yang naik ke tiang bukan sekedar kain, tapi juga harapan, pesan, dan rasa yang ingin dituang. Mungkin memang kita tidak perlu menanggapinya secara serius karena hal tersebut mungkin bagian dari bentuk ekspresi masyarakat yang itu juga harusnya diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tapi dalam konteks yang lain, kalau memang itu kemudian membuat bendera merah putih lebih rendah dibandingkan dengan pengibaran bendera One Piece, saya ingin mengingatkan ada ketentuan pasal 21 dan 24 dan yang berakhir pada ketentuan pasal 66 di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera negara, yang dimana mereka yang melakukan injak-injakan atau tidak menghormati bendera negara merah putih dapat dikenai ancaman sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Di atas kertas hukum, mereka benar. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Negara menegaskan posisi sakral simbol negara. Mereka bilang ini hanya fiksi, tapi ia dikibarkan dalam kondisi yang sangat politis. Bukan bendera negara, tapi ramai di Nusantara. Bukan merah putih, tapi bajak laut bertopi jerami. One Piece, fiksi yang kini menampar realita. Kartun, katanya, tapi menyimpan ironi di balik tawa. Truk-truk melaju tak hanya membawa barang, tapi juga beban tentang kebijakan yang dianggap kurang seimbang. Ya, menurut saya ini protes dari rakyat. Karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Mudah-mudahan segera diperbaikilah kayak gini. Kapal-kapal juga yang sudah tidak layak harus diperbarui. Kalau bisa ya nambah unit kapal baru supaya penyeberangan ini bisa lancar. Odol, overdimension overload. Aturan yang niatnya baik, tapi dampaknya tak semua bisa terima dengan logika yang lain. Maka muncullah simbol Luffy, si bajak laut. Bukan untuk melawan, tapi menyampaikan pesan tanpa gaduh dan ribut. Sebuah bendera kartun berkibar pelan di jalanan sebagai bentuk ungkapan. Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal seperti itu. Negara punya aturan yang menjaga kehormatan simbol kenegaraan. Undang-undang menyebut jelas, merah putih tak boleh kalah pamor, tak boleh dipinggirkan di tempat bebas. Tapi kadang dalam kehidupan yang bergerak cepat, ekspresi rakyat datang dalam bentuk yang tak lazim dilihat. Maka muncul pertanyaan, apakah ini bentuk pelecehan? Atau hanya sekedar pencarian makna lain dalam keterbatasan? Di sini merupakan bendera milik Luffy. Namanya bendera bajak laut topi jerami, identik dengan topi jeraminya si Luffy. Iya. Gitu. Kenapa tengkorak? Karena ini manga atau anim yang bertemakan bajak laut. Bajak laut. Itu yang pertama. Yang kedua, betul kata Bapak Ustadz, untuk mempertahankan idealismenya dia di dunia One Piece sendiri gitu. Jadi kenapa pakai topi jerami juga? Ini untuk menunjukkan identiknya seorang kapten bajak laut di dunia One Piece. Gitu. Jadi semua di dunia One Piece itu Jolly Roger itu punya identiknya masing-masing, yaitu sang kaptennya sendiri dan
Ya. Ini yang paling utamanya. Ini bajak laut yang kalau kata kita mungkin perampok dan sebagainya, tapi di anime ini bajak laut yang identiknya mungkin kurang baik malah sopan, malah lucu, malah loyal, malah sangat akur ya melawan tadi world government itu ya. Betul yang sekali, Pak. semena-mena, yang mengendalikan media, yang ada nepotisme di situ dan sebagainya. Itu fiksi tapi ya, di fiksi, film, di ini kita anime. ngomong fiksi, kita ngomong One Piece ya. Jadi mungkin anak-anak muda kita ini merasa anime ini mewakili mereka banget. Sehingga mereka membuat ini sebagai bentuk protes ya, bentuk kritis juga. Dan saya harap pemerintah jangan terlalu berlebihan menyikapi hal ini. Budaya pop kini bukan sekedar hiburan, tapi ruang untuk bicara tanpa ancaman. Di balik karakter Luffy yang jenaka, ada semangat melawan ketidakadilan yang menggema. Mungkin itulah mengapa simbol ini terasa akrab bagi mereka yang merasa jarak dengan ruang-ruang formal makin lebar dan tajam. Dalam ilmu komunikasi, simbol adalah wujud bahasa yang bisa punya banyak arti. Itu sebenarnya bentuk kreativitas. Saya setuju untuk kita tidak boleh mengkritisi terlalu keras untuk pemerintah. Tapi terkadang ketika kita mengkritisi lembut, itu tidak dengar. Kritisi keras juga katanya berlebihan. Makanya ini adalah bentuk kreativitas kami dari nakama di One Piece seluruh Indonesia. Kita mengibarkan bendera tidak lebih tinggi, Bang. Ini yang harus dicatat. Tidak pernah lebih tinggi daripada sang saka merah putih. Walaupun itu disandingkan, Bang. Itu nggak mungkin kita mungkin kita nakama ya One Piece ya. Tapi hati kita, jiwa, raga kita, darah kita itu Indonesia, Bang. Ketika simbol resmi terasa tidak mencakup semua rasa, lahirlah bentuk ekspresi yang lebih sederhana. Ini bukan soal siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita mendengar yang berbeda tanpa marah. Eiichiro Oda, pencipta cerita, hanya bisa kagum melihat benderanya jadi makna baru di Nusantara. Dunia pun menoleh sejenak bahwa di Indonesia, kartun bisa jadi kritik yang halus namun tegas. Kan enggak pantas dong, bangsa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak? Kan nggak pas dong. Ya kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Ini kan kemerdekaan direbut dengan darah, keringat dan air mata. Itu bendera merah putih dijahit oleh Ibu almarhum Fatmawati Soekarno. Ya ini terus ada lagi bendera. Gak apa-apa sih benderanya, teman. Jangan kau pajang di bawahnya bendera merah putih. Bendera bukan sekedar kain, ia simbol janji, jati diri, dan kepercayaan. Bendera One Piece bukan tandingan merah putih, tapi ia hadir di saat banyak suara merasa tak terdengar dengan bersih. Negara tetap harus menegakkan aturan, tapi rakyat pun butuh ruang untuk menyampaikan perasaan. Di tengah semangat 17-an yang makin dekat, mari kita tanyakan, apa makna bendera di hati rakyat? Apakah ia hanya lambang formal belaka, atau wujud rasa cinta yang kadang bentuknya tak biasa? Kalau simbol bisa bicara, kita mesti rajin mendengar suara. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya, supaya tetap kritis dan jadi bagian dari Bicara Bangsa.